Perkenalkan, nama saya Bima Lukas dengan NIM 2250503 dari Universitas Negeri Manado, program studi pendidikan fisika, jurusan fisika. Kali ini video pembelajaran yang akan saya bahas yaitu hukum kolom dan medan listrik. Berikut penjelasannya. Oke, pada pembahasan kali ini, sebelum kita masuk dalam hukum kolom dan medan listrik, kita harus tahu apa itu listrik. Ya, listrik berasal dari kata Yunani itu elektron, yang berarti amber. Nah, amber adalah dahan pohon yang membantu, dan orang zaman dahulu mengetahui bahwa jika menggosok batang amber dengan kain, amber tersebut akan menarik daun-daun kecil atau debu. Sepotong plastik yang keras, batang kaca atau penggaris plastik yang digosok dengan kain juga akan menunjukkan efek amber tersebut. Nah, jadi dalam peristiwa tersebut itu disebutlah dengan istilah listrik statis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami fenomena listrik statis, misalnya menyisir rambut, mengeluarkan kemeja berbahan sintesis dari tempat pengering pakaian, merasakan kejutan ketika menyentuh pegangan pintu yang terbuat dari logam setelah sebelumnya menggeser sepanjang jok mobil, atau berjalan melintasi karpet nilon. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah benda menjadi bermuatan karena proses penggosokan dan dapat dikatakan memiliki muatan listrik total. Nah, ada pertanyaan. Apakah muatan listrik mempunyai jenis yang sama? Atau mungkinkah ada lebih dari satu jenis? Ya, pada kenyataannya ada dua jenis muatan listrik. Sebagaimana ditunjukkan seperti ada peristiwa. Sebuah penggaris plastik digantungkan dengan tali dan digosok keras dengan kain untuk membuatnya bermuatan. Ketika penggaris kedua yang juga diberi muatan dengan cara yang sama didekatkan pada penggaris pertama, terlihat pada satu penggaris menolak yang lainnya. Nah, dengan cara yang sama ini, jika sebuah batang kaca yang telah digosok didekatkan dengan batang kaca lain yang bermuatan, kembali tampak adanya gaya tolak menolak. Nah, jika batang kaca yang bermuatan didekatkan dengan penggaris plastik bermuatan, terlihat keduanya ini saling tarik-menarik. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa muatan pada kaca berbeda dengan muatan pada penggaris plastik. Dengan demikian, hanya ada dua jenis muatan listrik. Setiap jenis tersebut muatan menolak muatan yang sama tetapi menarik jenis muatan lainnya. Muatan yang tidak sama akan tarik menarik, sedangkan muatan yang sama akan tolak menolak. Dengan contoh yang sederhana, jika minus dengan minus, mereka akan tolak menolak. Positif dengan positif, dia akan tolak menolak. Nah, kalau minus dengan positif, dia akan tarik menarik. Begitupun juga dengan minus dan positif, dia pasti akan tarik menarik. Nah, kedua jenis muatan tersebut disebut positif dan negatif. Ya, seperti yang saya sudah katakan. Jadi, itu ilmuwan Amerika Benjamin Franklin, yang dimana dia di tahun 1706 sampai dengan 1790. Nah, Franklin ini mengajukan argumen bahwa ketika sejumlah muatan tertentu dihasilkan pada satu benda dalam satu proses, muatan berlawanan dengan jumlah yang sama dihasilkan pada benda yang lainnya. Positif dan negatif diperlakukan secara aljabar, sehingga pada setiap proses perubahan total jumlah muatan yang dihasilkan selalu nol. Hal tersebut merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah total muatan listrik yang dihasilkan pada setiap proses adalah nol.
Jika suatu benda atau bagian ruang mendapatkan muatan positif, maka muatan negatif dengan jumlah yang sama akan ditemukan di daerah sekitarnya atau berada di dekatnya. Mungkin itu yang kita harus tahu apa itu listrik, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Oke, kita masuk pada hukum Coulomb. Apa itu hukum Coulomb? Hukum Coulomb adalah aturan dalam fisika yang menjelaskan bagaimana dua benda yang bermuatan listrik saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Ya, bayangkan jika kamu mempunyai dua balon. Nah, kalau keduanya itu digosok dengan kain wol, mereka bisa menolak satu sama lain. Tapi kalau yang satu digosok dan yang satu tidak, mereka bisa saling tarik-menarik. Nah, gaya tarik atau tolak itu dijelaskan oleh hukum Coulomb. Ya, apa itu muatan listrik? Muatan listrik adalah sifat dasar yang dimiliki oleh benda seperti halnya berat. Jadi ada dua jenis muatan, positif dan negatif. Positif itu seperti proton dan negatif itu adalah elektron. Nah, secara aturan sederhana, muatan sejenis itu tolak-menolak, sedangkan muatan yang berbeda jenis tarik-menarik. Contohnya, negatif dengan negatif itu akan tolak-menolak. Positif dan negatif dia akan tarik-menarik. Positif dengan positif dia akan tolak-menolak. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian menyisir rambut dan rambut itu berdiri-berdiri? Berdiri maksudnya naik-naik. Nah, itu terjadi karena muatan listrik. Itu terbentuk saat gesekan antara sisir dan rambut. Contoh lain, menggosok penggaris plastik ke baju lalu mendekatkannya ke kertas kecil. Nah, kertas tersebut akan tarik ke penggaris. Kenapa? Karena itu penggaris dan kertas mempunyai muatan berbeda jenis, sehingga itu saling tarik menarik. Oke, gaya tarik dan tolak itu seperti apa? Nah, hukum Coulomb menyatakan bahwa semakin besar muatannya, semakin kuat tarikannya. Tapi semakin jauh jaraknya, gaya tarik atau tolaknya jadi lebih lemah. Contohnya, dua benda bermuatan saling tarik jika dekat. Tapi kalau dijauhkan, gaya tariknya pasti akan mengecil. Itu contoh sederhananya. Dan rumus hukum Coulomb seperti yang kita ketahui, F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Yang artinya F itu adalah gaya tarik atau dorong. Sedangkan K itu, rumusnya itu F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Maaf ya, ada K-nya ternyata, ketinggalan, sorry. Ya, K itu adalah konstanta tetap ya. Atau biasanya yang kita ketahui nilainya itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per c kuadrat. Dan Q1 Q2 sama dengan itu adalah muatan ya, muatan listrik.
Nah, sedangkan R itu adalah jarak antar muatan. Ya, seperti yang kita ketahui, rumus hukum Coulomb itu F sama dengan K Q1 kali Q2 per R2. Ya, dan F itu adalah gaya tarik-menarik, sedangkan K itu adalah konstanta yang dimana hasilnya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 NMN kuadrat per C kuadrat, dan Q1 Q2 itu adalah muatan listrik, sedangkan R adalah jarak antara muatan. Ya. Nah, jadi inti dari rumus ini itu adalah jika muatan besar, maka gaya besar. Nah, jika jaraknya dekat, gayanya tetap besar. Balik lagi ya. Nah, jika jaraknya jauh, nah ini dia. Jika jaraknya jauh, jarak jauh ya, maka gayanya akan mengecil. Ya, seperti yang kita ketahui ya, dia akan mengecil. Jadi jika muatan besar, gayanya akan besar. Jika jaraknya dekat, maka gayanya besar. Nah, jika jaraknya jauh, dia akan mengecil. Nah, sebagai perumpamaan sederhananya ya, bayangkan jika dua orang nih ya, mendorong satu sama lain dengan tongkat nih. Nah, kalau mereka berdekatan, otomatis dorongannya besar. Nah, kalau mereka jauh, otomatis dorongannya kecil atau tidak terasa dong, ya kan? Nah, jadi muatan adalah tenaga dorong. Oke? Sampai sini paham? Jarak itu adalah panjangnya tongkat. Ya, mungkin seperti itu, ya. Jadi, di sini ada contoh kasus. Ya, ada contoh kasus. Jadi, tunggu, sabar. Mana ini penghapus ya? Penghapus. Oke. Wow. Oke. Ini ada penghapus. Kita akan hapus dulu. Ada contoh kasus yang akan dijelaskan supaya lebih dipaham dan lebih mengerti lagi. Nah, sebagai contoh kasus, kita ini ada suatu diketahui muatan pertama nih Q1, ya kan? Kan Q1 itu muatan, Q1 dan Q2 itu muatan ya. Nah, Q1 muatan pertama itu dengan hasil positif 2 mikrocoulomb ya. Nah, Q2 itu adalah muatan kedua minus 3 mikrocoulomb ya. Dan R itu adalah jarak antar muatan itu 1 meter nih. Nah, ini contoh kasus ya. Ya, kita bisa untuk mengubahnya nih. Dari positif 2 mikrocoulomb kita ubah menjadi 2 plus 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb ya. Dan ini otomatis 3
kali 10 min 6 kolom ya. Jadi rumus yang akan kita pakai itu adalah seperti yang tadi, F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat ya. Jadi ini sudah dikonversikan menjadi 2 kali 10 min 6 minus 3 kali 10 min 6 kok. Kita sudah konversikan ya. Nah, otomatis kita masukkan saja. Yang dimana diketahui F sama dengan K, nilai K berapa tadi? Yaitu 9 kali 10 pangkat 9 ya. Dikali 2 Q1 itu adalah 2 kali 10 min 6 dan dikali Q2 berapa? 3, oke. Yaitu 3 min 3 ya, min 3 kali 10 min 6. Nah, per R2 berapa? R kan 1 meter nih, jadi 1 pangkat 2 kan sesuai rumus nih, R kuadrat ya kan. Nah, jadi kita langsung masukkan nih 2 kali 3 min 3 nih, jadi Q1 dikali Q2 ya, hasilnya adalah min 6 kali 10 min 12 per 1 kuadrat. Oke, karena ini ambil nilai mutlaknya maka dia akan menjadi 6 kali 10 min 12 per 1 kuadrat. Oke. Dan seperti yang kita ketahui, jadi 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 min 12 sama dengan hasilnya yaitu 54 kali 10 min 3 dibagi 1 kali 1 kuadrat, jadi sama dengan 0,054 Newton. Inilah contoh kasusnya. Oke. Nah, kita lanjut sebagai yang kita ketahui. Oke. Di sini yang kita tahu hukum kolom itu kan dia kan saling menarik nih, ya kan? Nah, ada juga gaya gravitasi. Gaya gravitasi juga itu kan saling menarik juga ya kan? Hukum gravitasi. Nah, jadi ada pembedaan dari hukum kolom dan hukum gravitasi. Seperti yang kita ketahui, untuk hal perbedaannya gaya gravitasi ya. Supaya tahu nih hukum kolom dan hukum gravitasi apa bedanya dan apa juga dari setiap berdasarkan hal apa saja yang membedakan mereka berdua, karena kan saling berkaitan ya kan. Gaya gravitasi, langsung saja ya, gravitasi saja ya. Gravitasi dan kolom. Nah, hal yang membedakan itu yang pertama berdasarkan apa? Kan apa, ya kan? Nih sebagai pertanyaan, berdasarkan apa? Nah, gaya gravitasi berdasarkan contoh massa, ya. Nah, kalau hukum kolom berarti otomatis dia adalah muatan listrik. Kalau massa itu, jadi kalau di hukum kolom itu muatan listrik. Kalau di hukum gravitasi itu, gaya gravitasi itu adalah massa. Nah, selalu menarik untuk gravitasi ya. Tapi kalau untuk kolom itu tidak selalu menarik ya. Dia menarik tapi tidak selalu. Oke? Nah,
bisa tolak menolak. Tolak menolak. Untuk gravitasi itu tidak. Oke. Tidak. Untuk hukum Coulomb, ya. Tolak menolak, ya. Nah, untuk hal lagi, kuat atau lemahnya. Oke. Kuat atau lemah. Nah, di gravitasi lemah. Sedangkan di Coulomb itu sangat kuat. Nah, jadi gaya Coulomb ini jauh lebih kuat dari gaya gravitasi. Tapi karena muatannya biasanya kecil, kita tidak langsung merasakannya. Oke? Sebagai intinya itu. Ya. Jadi kita masuk pada gaya total jika ada banyak muatan. Nih. Jika ada lebih dari 2 muatan, gaya pada satu benda dihitung dengan cara menjumlahkan semua gaya dari muatan lain. Tapi ingat, ini penjumlahan vektor. Arah dan besar harus diperhitungkan. Misalnya, muatan A menarik ke kanan. Muatan B menarik ke kiri. Nah, gaya total itu sama dengan gaya kanan dan gaya kiri. Oke, aplikasi hukum Coulomb di dunia nyata. Aplikasi hukum Coulomb di dunia nyata itu seperti yang kita tahu, itu alat listrik. Contoh nih, HP, ya kan? HP, dan juga menghitung gaya antar muatan di sirkuit atom atau kerpa Arduino Uno atau dan lainnya. Atau dan hal-hal dalam, ya, bisa dalam kelistrikan, ya. Dan juga menjelaskan fenomena petir. Nah, oke. Di sini ada batasan dalam hukum Coulomb. Yang pertama itu berlaku untuk muatan diam, tidak bergerak. Nah, yang kedua itu berlaku jika muatan berbentuk titik atau kecil sekali. Nah, yang ketiga, yang terakhir, tidak berlaku untuk muatan dalam gerakan cepat atau medan magnet. Ya, sebagai kesimpulan, hukum Coulomb adalah dasar dari semua fenomena listrik yang kita alami. Meski kelihatannya rumit, pada dasarnya ini hanya tentang seberapa besar dua benda saling tarik-menarik atau tolak-menolak karena listrik. Nah, dengan mengerti hukum Coulomb, kita sudah selangkah lebih dekat memahami listrik, medan, gaya, dan bahkan struktur atom. Oke, dan selanjutnya penjelasan medan listrik. Ya, selanjutnya kita akan membahas apa itu medan listrik. Bayangkan jika kamu mempunyai muatan listrik, misalnya seperti sisir plastik. Nah, itu yang digosok di kain. Nah, sisir itu sekarang bisa menarik potongan kertas kecil dari jauh. Meskipun tidak menyentuh, kenapa bisa? Nah, karena sisir itu menciptakan medan listrik di sekitarnya. Semacam pengaruh yang tak terlihat, yang bisa menarik atau mendorong muatan lain. Ya, medan listrik adalah suatu ruangan di sekitar muatan listrik yang bisa menimbulkan gaya terhadap muatan lain. Nah, sebagai perumpamaan ya. Oke, muatan listrik sama dengan seperti api unggun nih. Nah, jadi medan listrik itu seperti panasnya. Contoh nih, api unggun. Terus kita di dekat api unggun dan terasa panas. Nah, itulah medan listriknya. Jadi kamu tak bisa melihat panasnya, tapi bisa untuk merasakannya. Oke? Semakin dekat ke api, semakin panas. Artinya medan semakin kuat. Ya, selanjutnya, bagaimana cara mengukur medan listrik? Nah,
Untuk mengetahui seberapa kuat medan listrik di suatu titik, kita gunakan muatan uji kecil dan lihat seberapa besar gaya yang dirasakannya. Sebagai rumusnya, yaitu E sama dengan F per Q. Nah, yang dimana sebagai keterangan E itu adalah kuat medan listrik. Atau N per C. Sedangkan F itu adalah gaya listrik yang dialami. Gaya listrik yang dialami, ya, atau Newton ya. Nah, untuk Q itu seperti yang kita ketahui adalah muatan uji. Atau kolom. Ya. Nah, jadi semakin besar gaya permuatan, semakin besar pula medan listriknya. Ya, kita masuk pada rumus medan listrik dari muatan titik. Nah, kalau kita tahu ada muatan sebesar Q, maka medan listrik pada jarak R darinya adalah, sebagai rumusnya ya, itu di sebelah saja sini ya. Miring ya. Ya, itu sama dengan E K Q per R kuadrat. Keterangan E itu kuat medan listrik dan K itu konstanta, yang dimana nilainya itu 9,0 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per c kuadrat. Dan Q itu adalah muatan sumber. Muatan sumber dimana itu C, dan R itu R kuadrat itu adalah jarak. Oke, jarak titik ya. Oke. Nah, sebagai catatan, semakin jauh dari muatan sama dengan medan itu makin lemah. Semakin besar muatannya, maka medan makin kuat. Oke. Dan arah medan listrik itu yaitu dari muatan positif itu medan keluar. Muatan menuju muatan negatif itu dia itu medannya masuk ya. Contohnya nih gambar, oke. Di dalam itu ada muatan muatan apa? Di medan itu ada muatan yang keluar nih. Ya. Seperti gambar ini. Jadi ada yang keluar, dan juga muatan negatif itu medannya masuk nih. Nah, oke. Ya, jadi sesuai definisi, arah medan listrik adalah arah gaya pada muatan uji positif. Nah, oke, ada contoh sederhana, dihapus ya. Ada contoh sederhana, muatan Q sama dengan
min 3 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan titik P atau itu R ya, sama dengan 30 cm. Ya, 30 cm ini kita ubah ke M ya, dia jadi 0,3 meter. Nah, untuk konstanta itu K sebagai nilai 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per c kuadrat. Nah, ini sebagai diketahui ya. Dan untuk rumusnya kita gunakan yang tadi, itu E sama dengan K per F kuadrat. Jadi kita substitusikan ya, kita masukkan, jadi E sama dengan, sebagai penyelesaian, E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 kali 10 pangkat 6 per, ini R kita masukkan 0,3 pangkat 2, dan untuk hasilnya itu ini kali ini sama dengan dapat 2,7 kali 10 pangkat 4 per 0,9, dan untuk hasil akhirnya itu E sama dengan 3,0 kali 10 5 N per C. Ini untuk kasus contoh sederhana yang saya jelaskan. Jadi karena Q ini dia negatif ya, tadi kan diketahui dia negatif. Nah, jadi medan listrik di titik P ini mengarah ke muatan Q. Jadi suatu medan titik P dia pergi ke medan titik Q. Nah, jadi dia arahnya ke itu negatif. Dan kita selanjutnya itu dimana hubungan dengan gaya listrik. Nah, kalau kita taruh muatan kecil Q di titik P, maka dia akan merasakan gaya. Seperti contoh ada rumusnya, hapus ya, yaitu F sama dengan Q kali E. Ya, jadi contoh nih, yang kita ketahui Q itu positif 1 kali 10 pangkat min 6 C, dan P atau E ini yaitu 3 kali 10 pangkat 5 N per C. Nah, sebagai rumus ini yang kita tahu, dan langsung substitusikan nilainya. Jadi F sama dengan E itu Q dulu ya. Q berapa? Yaitu positif 1 kan. Jadi 1 kali 10 min 6 dikali E nya kita masukkan, yaitu 3 kali 10 pangkat 5, dan sebagai hasilnya yaitu F sama dengan 0,3 N. Jadi itu adalah hubungan dari gaya listrik. Dan kita lanjutkan lagi, itu
sekarang kita lanjut medan listrik oleh banyak muatan ya. Kalau ada lebih dari satu muatan, medan total di suatu titik adalah penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor semua medan. Contoh E vektor ya. E vektor total jadi sama dengan itu E1 E vektor 1 tambah E2 vektor, baru tambah lagi E3 vektor, dan tambah lagi E4 vektor, tambah lagi, dan seterusnya ya. Nah, jadi harus perhatikan besar dan arah medan dari masing-masing muatan. Nah, sekarang kita masuk dalam garis-garis medan listrik. Nah, untuk menggambarkan medan listrik kita gunakan garis medan. Nah, contoh nih dari positif ke negatif. Oke. Makin rapat garis, makin kuat medannya. Oke. Nah, makin tidak pernah saling memotong. Itu contoh nih, garis yang tidak pernah saling memotong satu sama lain, itu garis-garis, contohnya garis-garis medan listrik ya. Jadi lanjut contoh pola garis medan. Oke. Sekitar muatan tunggal itu sama dengan garis radial keluar atau positif, atau masuk itu negatif. Nah, yang kedua, dua muatan sejenis itu sama dengan saling menjauhi. Yang ketiga, dua muatan berlawanan sama dengan garis lengkung dari positif ke negatif. Oke, kita lanjut pada medan listrik dan konduktor. Oke, di dalam konduktor logam yang baik, medan listrik 0. Nah, kenapa? Karena elektron bebas di dalamnya akan langsung berpindah hingga tidak ada gaya lagi yang bekerja. Oleh karena itu, muatan pada konduktor hanya ada di permukaannya. Dan juga medan listrik selalu tegak lurus permukaan konduktor. Oke, kita lanjut nih. Medan di dalam kotak logam, misalnya kita punya kotak logam nih, berongga, kotak logam yang berongga. Nah, dan di luar ada medan listrik. Nah, apa yang terjadi dalam kotak tersebut? Nah, jawabannya tidak ada medan listrik di dalamnya, 0. Nah, inilah prinsip pelindung elektromagnetik Faraday Gate. Nah, digunakan untuk melindungi dari perangkat elektronik dari gangguan medan luar. Ya, itu. Nah, menjadi kesimpulan secara singkat saja ya. Contoh nih, konsep medan listrik, penjelasan singkat, pengaruh tak terlihat dari muatan listrik. Nah, sedangkan arah medan itu penjelasan secara singkat, dari positif keluar dan ke negatif itu masuk. Oke? Dan mungkin hanya itu saja yang akan saya jelaskan. Selanjutnya, terima kasih banyak. Tuhan memberkati.